Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, teman-teman, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu dan nikmat semuanya. Sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menginvestasikan waktu sampai dengan jam 9 nanti kurang lebih untuk kita sama-sama belajar, teman-teman. Oke, tak lupa mari kita berikan salam serta salawat kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Alhamdulillah teman-teman, malam yang istimewa ya. Karena apa? Karena saya seharusnya malam ini banyak ketemu sama teman-teman mitra bisnis baru nih. Benar ya Mbak Melina ya? Betul, Pak. Oke. Sorry, sebelumnya saya mau nanya nih, koneksi saya lancar? Aman, Pak. Aman ya. Tapi kenapa gambar saya, telat-telat ya? Kalau visualnya telat-telat nggak? Atau aman juga? Aman ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Siap, aman. Oke, thank you. Ada yang belum kenal saya? Banyak ya mungkin ya. Sebentar, saya cek dulu. Wah, ini ada Pak Aang ini. Pak Aang, selamat jalan, selamat sampai tujuan ya. Semoga sujud di tangan Anda bisa berkembang ke seluruh dunia. Amin. Ya, teman-teman, nih Pak Aang ini salah satu mitra bisnis sujud. Besok beliau mau terbang ke US dan keliling dunia. Insya Allah akan membawa sujud di mana-mana. Amin. Selamat malam juga Kak Adel. Kak Adel, ngomong-ngomong yang kemarin follow-up-nya bagaimana nih? Ya semoga bisa di-link ya. 1.500 bisnis. Amin ya Allah. Selamat malam Kak Ames Tomia Hesti. Kemudian sehat ya Kak Ames ya? Sehat, alhamdulillah. Kak Ani Nur Fadilah. Kayaknya saya belum ketemu pertama nih ya. Salam kenal Kak Ani, kemudian Kak Atika Raudatul Jannah. Namanya bagus banget. Salam kenal Kak Atika. Kemudian ada Bintang Senja. Bintang Senja ya. Apa nih? Oke, salam kenal. Kak Dede Nuryani, salam kenal. Kak Dera Saraswati, salam kenal. Mas Wira. Wah, ini habis nge-gym nih. Mas Heru, assalamualaikum. Sehat selalu Mas Heru. Kemudian ada Mas Imam Mustafa. Halo Mas Imam. Mbak Ista. Ada Mbak Nevia Soleha. Salam kenal. Ada Mbak Ana. Ini tim kreatif sujud ini. Ada Mas Reza. Mas Reza kalau nggak salah baru join hari ini ya. Kalau nggak salah ya. Salam kenal juga. Kemudian ada Mas Doni. Mas Widi. Salam kenal. Ada Mas Wiknyo Panowo. Oke, dan Mbak Ulan. Halo Mbak Ulan, apa kabar? Oke teman-teman, salam kenal buat semuanya. Saya mohon maaf belum bisa kenal lebih intens satu persatu. Semoga setelah malam ini kita bisa saling komunikasi ya lebih intens. Saya juga ucapkan terima kasih, berikan aplaus buat Mbak Melina. Makasih Mbak Melina sudah membuka acara. Terima kasih. Nah, Mbak Melina ini adalah Customer Happiness Officer atau kita singkat dengan istilah CHO. Customer Happiness Officer. Jadi segala hal terkait customer, terkait teman-teman reseller ini akan dibantu, akan dihandle oleh Mbak Melina. Halo Mbak Melina. Halo, ya itu dia. Oke, thank you Mbak Melina. Nah, buat yang belum kenal saya, salam kenal teman-teman, nama saya Mahendra Kusuma Putra, panggil saja saya Mahendra, tapi teman-teman bisa panggil saya, kalau nggak Pak Mahe, Mas Mahe, salah, ya, Mas Mahe saja lah, jangan Pak lah, kalau Pak ini terkesan sudah tua ya, Mas Mahe saja lah, ya. Saya di Sujud sebagai Marketing Director Sujud Group, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang Sujud Company Group, ya kita punya beberapa brand, ya. Oke.
Sebentar. Oke. Jadi Sujud Company Group ini kita grup bisnis ya teman-teman. Kalau yang teman-teman sudah tahu, Sujud tentunya ya, Sujud Aktif Muslim Gear ya, kita memproduksi berbagai macam produk ya untuk segmen Muslim ya. Kita ada sajadah portable, ada mukena travel, ada mukena premium, ada jaket windbreaker Iris, kemudian ada jaket windbreaker yang panjang namanya Longford. Insya Allah tidak lama lagi kita akan launching juga produk baru kita, masih rahasia. Nanti teman-teman kita pasti akan infokan. Kemudian Sujud Company Group juga punya brand yang lain namanya Sultan ya. Sultan dengan produk perdananya adalah Sultan Bird Serum and Moisturizer. Jadi krim penumbuh rambut, penumbuh jenggot, penumbuh brewok, sekaligus penumbuh segala macam jenis rambut ya. Dan sekaligus juga bisa berfungsi sebagai moisturizer. Segmennya cowok 100%. Jadi kalau Sultan ini 100% cowok. Kalau Sujud 60 40 70 30 ya. Mayoritas female, kemudian cowok. Dan teman-teman ke depan Sujud Company Group juga akan melahirkan beberapa brand baru, beberapa unit usaha baru. Jadi pastikan teman-teman Anda patut bersyukur ya, karena bagi Anda yang bergabung di komunitas Sujud, Anda tidak hanya punya 1, 2, 3 opsi produk saja. Insya Allah semakin ke depan Anda akan punya beberapa opsi produk yang Anda bisa bisniskan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah khawatir. Bahkan nanti kami juga akan masuk ke segmentasi produk oleh-oleh juga teman-teman. Nah, tapi nanti kita masih sedang proses riset dan sebagainya. Oke. So teman-teman, itu saja perkenalan singkat saya. Saya asli Jogja, lahir 37 tahun yang lalu juga di kota Jogja. Sempat merantau ke Batam, sempat merantau ke Jakarta, ya. Tapi kemudian terus pindah ke Jogja, kembali ke Jogja. Oke, teman-teman nggak usah berlama-lama, karena saya percaya teman-teman pasti akan butuh banyak insight ya malam ini. Oh ya, buat Anda mitra bisnis baru yang baru pertama kali bergabung ya bersama Sujud tentunya, sebentar. Nah, loh, tadi mati kan? Nah, bagi Anda yang baru pertama kali gabung, teman-teman nanti minta ke Mbak Melina ya materi-materi bisnis dasar ya, cara menjalankan bisnis Sujud. Kita sudah punya filenya, kita sudah punya materinya, kita juga sudah ada link YouTube ya, dan teman-teman nanti bisa pelajari ya. Sorry, ini ngomong-ngomong kenapa kamera saya bisa mati sendiri ya? sorry, sebentar. Hidup mati. Oke, sebentar. Mohon bersabar. Saya akan buka satu lagi. Bentar ya. Mohon bersabar. Oke, nah. Sudah muncul belum ya, Mbak Melina ya? Sudah ya? Belum. Sudah, Mbak Melina? Sudah muncul ya? Sudah, Mas. Oke. Cek 1, 2. Suara saya bisa diterima dengan jelas? Jelas, Pak. Aman. Bisa? Oke, thank you very much. Aman. Oke, alhamdulillah. Sorry. Tadi saya pakai tablet, ini sekarang saya pakai handphone ya. Jadi saya switch ini device-nya. Oke, nah, alhamdulillah sudah lancar nih, teman-teman. Oke. Sebentar. Ya, oke. Nah, untuk malam ini saya sudah sampaikan ke Mbak Melina dan teman-teman Dealmaker. Saya tidak ada slide yang akan saya tampilkan, ya. Tapi saya sudah punya materi, ya. Di sini materi saya akan sampaikan. Jadi teman-teman pastikan kalau ada insight positif, ya, insight yang bagus, teman-teman bisa tulis, ya. Ada berapa ini ya?
ada 13 poin penting teman-teman yang kita nanti akan sama-sama belajar. Ya, kenapa kalau kita jualan itu bukan kita lah ya, bukan kita. Kenapa kalau orang-orang jualan itu sering gagal closing? Ya, nanti kita akan coba bongkar rahasianya. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman. Saya mau nanya, tolong tuliskan di room chat ya. Siapa yang di sini kalau jualan, ya, entah itu jualan online ataupun jualan offline, ya, dan teman-teman sering banget atau mungkin hampir setiap saat itu masih aja gagal closing, ada? Coba tuliskan di room chat. Nggak usah malu ya, nggak apa-apa. Ya, kita nanti sama-sama belajar kok. Siapa di sini yang ada? Oke, Mbak Melina. Mbak Melina aja masih sering gagal closing ya. Oke, Mas Iman. Oke, Kak Dede Nuryani, Kak Ani. Oke. Siapa lagi nih? Kak Nevia. Oke, masih sering gagal closing ya? Nggak apa-apa. Kak Dira, Mas Heru. Banyak ya. Siapa lagi? Yang nggak jawab, nanti saya akan belajar kepada Anda. Nah, loh, ya. Oke. Saya, Kak Sela, Kak Adel, sayanya banyak banget, ya. Kak Adel jangan lupa ya, yang 1.500 speeches nanti kita tektokan lagi ya. Kak Ami, saya. Oke. Siapa lagi? Oke, Mas Doni. Oke. Hadir Kak Aya ini. Sip, Kak Aya, sehat selalu ya. Oke, Mbak Melina mungkin sambil jalan, sambil di follow up ya yang belum join. Mas Reza, oke. Ternyata banyak. Thank you teman-teman, terima kasih. Oke, Bintang Senja ini namanya siapa ya? Halo, Kak Bintang Senja. Apa memang itu nama asli ya? Atau nama samaran? Oke, tidak dijawab. Mungkin malu. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya panggilnya Kak Senja saja. Oke, terima kasih Kak Senja dan teman-teman semuanya. So, ternyata memang banyak di antara Anda yang masih sering mengalami gagal closing. Ya, selamat datang Mbak Rizky. Apa kabar? Sehat selalu. Ya. Oke, nah malam ini kenapa saya ambil tema ini? Sebenarnya kemarin Mbak Melina sudah usul ke saya nih, Pak, usul dong besok materi live mentoringnya, bagaimana kita bisa dapat jualan banyak di marketplace gitu. Cuma setelah saya pikir-pikir, cara jualan di marketplace atau gimana cara supaya bisa dapat sales besar di marketplace, entah Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, ternyata materinya di YouTube banyak banget teman-teman, banyak banget. Jadi bagi Anda yang masih bertanya, terus gimana saya jualan di marketplace? Sebenarnya itu cuma Anda kurang riset saja. Ya, kalau kita sih sering ngomong kurang piknik ya. Di YouTube teman-teman, di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang mengulas tentang cara jualan di marketplace ya. So karena sudah banyak tuh ya yang mengulas tentang cara jualan di marketplace, saya putuskan berbeda ya. Saya ambil tema yang agak ekstrim, yaitu rahasia gagal closing yang sebaiknya Anda tahu segera. Ya, segeranya pakai kapital semua. Yang pertama, teman-teman, langsung saja to the point. Saya langsung ke materi. Mana ya tadi? Oke. Sebentar. Yang pertama adalah kenapa orang banyak gagal closing? Karena Anda tidak fokus. Ya, Anda tidak fokus pada produk tertentu, teman-teman. Ya, tapi ya banyak juga teman-teman yang jualan banyak produk, tapi juga transaksi. Ya, betul. Pertanyaannya adalah apakah transaksi itu besar ya, berterusan? Dan pertanyaan yang terpenting adalah Anda ingin dikenal sebagai apa? Ya, kalau saat ini saya secara pribadi, kalau dengan teman-teman saya sudah dikenal, oh ya Mahendra sujud begitu. Ya, Melina sujud gitu.
Nah, jadi saya memilih. Saya fokus pada brand, pada produk yang kami punya. Supaya apa? Supaya image itu terbentuk, ya, personal branding itu terbentuk. Jadi banyak orang gagal closing itu karena dia tidak fokus pada produk tertentu. Bukan berarti Anda tidak boleh bisnis atau jualan multi produk, boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya adalah apakah Anda akan fokusnya memang multi produk atau Anda akan fokus ke beberapa produk tertentu, kemudian Anda mulai membangun branding atau image atau personal branding Anda. Gitu teman-teman. Jadi calon pembeli kita, calon customer Anda itu pendengar yang baik sebenarnya. Ya, mereka akan mendengarkan apapun yang Anda tawarkan gitu. Ya, selama memang produk itu mereka butuhkan. Ya, jadi banyak sekali faktor. Yang pertama itu, ini tidak urut ya, saya menyampaikannya random saja, tidak urut ya. Faktor yang pertama adalah karena tidak fokus pada produk atau brand tertentu. Ya, nanti tolong dijawab pertanyaan saya, Anda ingin dikenal sebagai apa? Contoh misal, siapa nih? Kak Nevia misal, mau dikenal sebagai apa gitu kan, Nevia sujud ya misal, atau Nevia apa gitu. Jadi itu akan melekat pada diri Anda gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang banyak gagal closing? Karena tidak memiliki kredibilitas. Itu teman-teman ya. Pentingnya kredibilitas bagi seorang pebisnis ya, seperti kita ya, di mata calon pelanggan itu adalah hal yang sangat mutlak sekali untuk kita bisa atau kita berhasil closing ya. Kredibilitas ini apa sih gitu? Saya akan coba sederhanakan saja. Kredibilitas ini adalah bagaimana cara Anda berkomunikasi, bagaimana cara Anda memperlakukan orang lain, bagaimana cara Anda memberikan pelayanan terbaik, bagaimana cara Anda memanusiakan manusia, bagaimana Anda bisa memahami apa kebutuhan calon customer kita, apakah Anda itu orang yang amanah atau bisa dipercaya atau tidak. Jadi itu kredibilitas teman-teman ya. Alhamdulillah sujud saya juga ya, ini atas izin Allah teman-teman, atas izin Allah. Sujud bisa di 27 negara, dan yang kalau order itu ada yang sampai 500 pieces gitu kan. Ini adalah orang-orang termasuk Anda ya, ini kan kita sebelumnya tidak pernah kenal gitu kan. Kita tidak pernah kenal. Betul? Betul gitu. Tapi kenapa Anda mau transfer dulu kepada kami? Bisa loh ya. Kami pernah itu dapat transferan dari luar negeri itu puluhan juta teman-teman ya, karena dia order ratusan pieces gitu. Bisa saja mungkin kami menghilang gitu, saya bersama tim pergi gitu, akun Instagram kita close semua gitu, misal website kita drop gitu, kita shutdown gitu, sebenarnya bisa gitu. Tapi buat apa teman-teman? Itu dosa kan. Tapi terlepas dari persoalan dosa, ini soal profesionalisme teman-teman, sehingga kredibilitas itu sangat penting. Bayangkan kalau Anda pernah membuat cacat satu kali aja kepada orang gitu, kemudian orang itu Anda tawarkan lagi. Misal Anda pernah bisnis, Anda pernah jualan produk, kemudian Anda mohon maaf misal tidak amanah, kemudian Anda menjual atau menawarkan produk yang lain kepada orang yang sama, ya tentunya orang ini pasti nggak akan percaya. Kita pasti akan dinilai tidak punya kredibilitas gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau soal bisnis itu bukan hanya soal produk murah, bukan hanya tentang produk yang diskonnya besar, bukan hanya tentang free custom design, free ongkir, enggak teman-teman, ini soal kredibilitas gitu. Selama kredibilitas Anda bisa dibangun positif, insya Allah orang akan menaruh trust kepada Anda itu lebih mudah, meskipun orang itu tidak pernah kenal Anda sama sekali. Kami sudah mengalami teman-teman, kami sudah membuktikan. Ada yang dari Afrika Selatan, ada yang dari Nigeria, ada yang dari mana, Amerika, Kanada, macam-macam. Mereka transfer dulu gitu, dari Malaysia gitu kan, dan sebagainya. Ya, so teman-teman ingat kredibilitas ini sangat penting.
apapun produk yang Anda jual, mau murah, mau mahal, mau berkualitas, mau nggak berkualitas, kredibilitas itu nomor satu. So, Anda bersyukur teman-teman bergabung bersama komunitas Sujud, karena apa? Sujud selalu mempertahankan kualitas dan pelayanan, sehingga insya Allah kredibilitas Anda terjaga. Nomor 3 teman-teman. Oke. Nah ini nih, kenapa orang gagal closing nih? Ini agak lucu nih, ya, agak lucu nih. Saya sambil baca catatan saya ya. Oke. Nomor 3 adalah terlalu mencari perhatian pelanggan. Nah ini nih, terlalu mencari perhatian pelanggan alias apa teman-teman? Tahu nggak istilah lainnya? Ada yang tahu? Baper mungkin? Apa? Siapa yang tahu nih? Terlalu mencari perhatian pelanggan. Ya. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Terlalu over sih kalau menurut saya nawarinnya. Lebay. Nah, itu tadi ya. Sudah dijawab Kak Aya. Lebay. Sebentar. Saya mau aktifkan nih. Speaker saya ternyata nggak aktif di sini. Sorry. Sebentar. Nah, aktif. Betul. Jadi terlalu mencari perhatian pelanggan alias lebay, ya orang juga enak sama kita teman-teman. Ya. Contohnya nih. Saya udah bikin contoh nih. Ya. Ketika kita ngomongin produk, ya. Biasanya loh nih ya, kita ini terlalu bersemangat cerita tentang produk yang kita jual gitu kepada calon pelanggan. Kita ngomongnya tuh panjang gitu, ya panjang gitu, sehingga kita lupa sebenarnya yang harus kita jual itu bukan produk kita sebenarnya. Yang harus kita jual itu adalah solusi, gitu. Solusi yang bisa kita berikan melalui produk kita kepada calon pelanggan. Jadi kalau kita terlalu mencari perhatian pelanggan, terlalu lebay, mereka juga pasti nggak akan nyaman dengan kita. Banyak nggak yang ngalamin seperti ini? Atau mungkin teman-teman pernah ditawarin gitu sama orang lain gitu, produk tertentu, terus dia merasa Anda merasa dia terlalu mencari perhatian Anda gitu, dan Anda lama-lama jadi insecure gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah? Mbak Merina pernah. Yang lain? Sering. Oke, Kak Aya sering. Siapa lagi? Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita secukupnya saja. Gini, terlalu mencari perhatian pelanggan, ya, itu dapat diartikan bahwa produk Anda itu kurang diminati oleh pelanggan yang lain, gitu. Jadi Anda nggak pede. Ketika produk kita itu memang reviewnya jelek, misal, gitu kan, produk kita kualitasnya jelek, gitu, testimoninya jelek, gitu. Kita pasti nggak pede, gitu kan. Ketika kita nggak pede, jualan produk yang kita ini nggak pede juga, ya akhirnya nanti kita akan jadi lebay gitu. Kita melebih-lebihkan sesuatu gitu. Tetapi kalau kita bisnis dengan produk yang memang itu jelas berkualitas, testimoninya sudah banyak sekali yang positif, ya kan? Kemudian sudah dipercaya oleh orang banyak, bahkan sampai luar negeri. Anda elegan saja caranya teman-teman. Anda elegan, ya, tidak perlu lebay, tidak perlu terlalu melebih-lebihkan sesuatu, teman-teman, ya. Jadi kita cukup ya. Oke. Halo, Pak. Oke. Masih monitor ya? Masih. Oke, siap. Karena di sini saya berhenti nih. Gambarnya ini Pak, off Pak. Oke. Sudah aman Mbak Belina? Suaranya aman tapi enggak Pak. Bapak nggak ada. Oke, sebentar teman-teman, mohon bersabar.
Mohon bersabar. Oke. Kalau sekarang bagaimana Mbak Melina? Masih belum, Pak. Masih belum, oke. Tapi suara cukup jelas. Oke, sorry. Oke, teman-teman. Sebentar. Halo, tes cek. Oke. Oke, Aman, Pak. siap. Oke, minta maaf teman-teman. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai ke nomor 3 ya, terlalu mencari perhatian pelanggan. Oke, kemudian yang keempat teman-teman. Yang keempat adalah kenapa orang sering gagal closing, ya. Ada dua hal prinsip penting. Ini poin 4 ya, poin keempat. Ada dua hal prinsip penting yang kita harus perhatikan dalam proses kita menjual sebuah produk ataupun jasa, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah semua orang pada dasarnya, pada prinsipnya, semua orang itu tidak nyaman untuk membeli sesuatu. Ini prinsip ya. Ini apa namanya ya? Kondisi psikologi orang gitu. Orang tuh rata-rata atau sebagian besar orang itu tidak nyaman untuk membeli sesuatu. Tidak nyamannya bagaimana maksudnya? Ya mereka harus apa ya? Ya tentunya kan barter ya. Ya, mereka harus menukar uang dengan produk gitu. Kemudian yang kedua, orang membeli itu bukan karena bagusnya produk Anda, tetapi seberapa berguna produk itu untuk mereka, teman-teman. Oke. Ya, Mbak Melina, saya minta tolong kalau nanti ada gangguan, tolong saya di info ya. Siap, Pak. Untuk sementara ini suara cukup jelas, tapi kamera off. Oke, ya, ini memang kameranya nggak mau hidup nih, nggak ngerti saya kenapa ya. Nggak biasanya seperti ini, sorry. Nah, oke, saya lanjut dulu. Poin 4 yang tadi adalah, yang pertama, semua orang merasa tidak nyaman kalau ketika mereka mau membeli sesuatu. Yang kedua adalah orang membeli bukan karena bagusnya produk Anda, tetapi seberapa berguna produk itu untuk mereka. Gitu. Poinnya begini teman-teman. Pada saat kita akan melakukan closing, ya, coba ajukan pertanyaan ini ke diri kita sendiri. Apakah penjelasan yang saya sampaikan itu sudah menjawab kebutuhan atau problem mereka? Nah, coba tanyakan itu ke diri Anda. Ya, coba tanyakan itu ke diri Anda. Kalau jawaban dari pertanyaan itu ternyata Anda merasa sadar diri bahwa oh ya, penjelasan saya ini ternyata mungkin belum tentu bisa menjawab kebutuhan atau problem mereka. Ya, berarti Anda harus mengevaluasi, teman-teman. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana untuk hal ini? Solusinya simpel, teman-teman. Anda hanya cukup banyak mendengarkan dan banyak bertanya, teman-teman. Banyak mendengarkan dan banyak bertanya. Nah, itu solusinya. Oke. Kemudian coba tanyakan ke diri Anda sendiri juga ketika Anda melakukan promosi, penawaran penjualan gitu, ya. Tanyakan ke diri Anda, apakah orang itu sudah mulai bosan dengan Anda atau belum, teman-teman? Ya, jangan sampai kita ini jadi orang yang egois ya. Egois maksudnya menurut kita apa yang kita sampaikan ini sudah oke, gitu. Padahal menurut orang lain itu belum tentu begitu, teman-teman. Ya.
Jadi selalu tanyakan apakah penjelasan yang saya sampaikan itu sudah cukup dimengerti buat dia, gitu, teman-teman. Oke. Kemudian dan yang paling penting di poin nomor 4 nih teman-teman adalah menjalin hubungan baik dengan calon customer Anda. Jadi kebanyakan dari kita ini biasanya main tembak gitu. Jadi maksudnya kita belum kenal tapi kita langsung hard selling. Nah, banyak nggak yang melakukan seperti ini teman-teman? Banyak nggak? Jadi Anda prospecting, Anda dapat prospek, Anda tentunya itu belum kenal sama sekali, tapi Anda langsung tembak dengan jualan gitu. Ya, atau kita sering sebut dengan hard selling, dan akhirnya nggak closing. Anda yang sering ngalamin seperti ini, teman-teman? Ada? Ada, oke. No problem, nggak masalah. Makanya kita coba evaluasi teman-teman. Ya, so kenapa orang gagal closing? Ya itu tadi karena kita kita belum membangun hubungan yang baik dengan prospek kita, teman-teman. Ya, itulah kenapa kemudian banyak orang itu ketika kita tawarkan sesuatu, dia cenderung nggak mau. Ya, alhasil ya Anda nggak closing gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke. Next, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima. Nah ini dia, ini yang nggak kalah penting nih teman-teman. Yang kelima adalah segmen dan target pasar. Ya, ini penting sekali. Segmen dan target market atau target pasar. Biasanya bagi para pemula, orang yang baru menjalankan bisnis, ya, biasanya itu mereka menawarkan produk atau jasa yang mereka jual itu ke sembarang market. Jadi hajar bleh lah, kalau orang Indonesia sering bilang dengan istilah hajar bleh, ya, ketemu orang tawarin gitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak teman-teman yang begitu? Ada ya, ini yang senyum-senyum gitu. Kak Nevia ya. Ya, dan hasilnya apa? Sering nggak closing kan? Bener nggak? Nah, oke. Ya, karena memang begitu. Ya, kebanyakan dari kita itu terlalu terlalu bersemangat gitu kan, terlalu bersemangat jualan. Ya nggak salah sih gitu, nggak salah. Dan kadang kita lupa gitu, bahwa dia itu bukan target market kita gitu loh. Tapi kita sudah nerocos itu, ya, ngomong ke sana ke sini, ngomong panjang lebar gitu kan. Ya nggak salah sih gitu. Cuman buat bisnis itu nggak bagus karena itu akan buang energi, buang waktu, buang pikiran, buang uang Anda sih. Tapi hasilnya zong nanti teman-teman. Hasilnya zong. Ya, jadi teman-teman, kenapa banyak orang gagal closing? Ya karena dia tidak menawarkan atau mempromosikan produk atau jasa dia kepada orang yang tepat, gitu, teman-teman. Ya, jadi saran saya, teman-teman, sebelum Anda bergerak melakukan promosi atau penawaran bisnis, pastikan Anda tahu betul siapa buyer persona kita, teman-teman. Kita harus tahu betul siapa buyer persona kita. Supaya apa? Supaya kita efisien waktu dan efisien biaya. Ya, jadi ada cerita menarik teman-teman. Ini poin 5 ya, tentang segmen dan target pasar. Saya sudah coba tulis nih. Kata senior saya, ya guru saya lah, gitulah. Ini dia pakai istilah yang pakai analogi yang cukup menarik ya. Mohon maaf ya. Gini, jangan jualan tasbih
di depan diskotik gitu. Dan jangan juga jualan minuman beralkohol di depan masjid. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi Anda kudu ngerti, Anda menjual produk sujud ini kepada siapa? Bagi Anda yang jualan sultan, produk sultan ya, Anda jualan produk sultan ini kepada siapa? Jadi sebenarnya tugas kita itu simpel aja, kita cukup jadi maktomlak antara produk dengan target market. Tugas kita tuh di tengah-tengah ini kita mempertemukan mereka begitu. Jadi sebelum teman-teman ini saran saya loh ya, saran saya sebelum Anda action, Anda harus belajar dulu dan membuat yang namanya buyer persona. Apa itu buyer persona? Nanti tanya ke Mbak Melina. Kita materinya sudah cukup banyak. Intinya adalah itu tadi, Anda tahu menjual produk ini kepada siapa. Ingat kalau Anda jualan online, kita jualan online, kita ngomong Instagram saja. Instagram ini penggunanya sudah ada 70 juta lebih di Indonesia. Kalau kita ngomongin Facebook, Facebook ini penggunanya sudah ada hampir 2 miliar manusia di seluruh dunia. Anda bayangkan manusia segitu banyaknya, Anda mau tawarkan produk sujud atau sultan, gimana caranya itu? Ya, berarti Anda harus memilih gitu. Ya, nanti silahkan tanya ke Mbak Melina, materi-materi sebelumnya itu sudah membahas tentang buyer persona, sudah membahas tentang the larger market formula. Anda bisa subscribe channel YouTube kami, Sujud Company, di situ banyak materi-materi yang sudah kami upload ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, itu poin nomor 5. Next, kemudian poin nomor ke-6. Teman-teman, kenapa banyak orang gagal closing? Poin ke-6 adalah cara promosi Anda bagaimana? Ya, cara promosi Anda bagaimana? Nah, itu penting teman-teman. Ya, cara promosi Anda bagaimana? Ada banyak sekali media promosi yang bisa kita pakai. Ya, mulai dari Facebook, Instagram, Marketplace, TikTok, website, dan lain sebagainya, Facebook Marketplace ya kan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman ya, ngomong-ngomong ya, setiap media promosi itu punya karakternya masing-masing. Saya ulang ya, setiap media promosi atau digital platform dia itu punya karakternya masing-masing. Jadi Anda harus tahu betul produk yang Anda jual itu seperti apa karakternya, buyer personanya seperti apa, kemudian ini cocok dijual di platform apa. Contoh nih, contoh sujud, kenapa kami fokus ke Instagram? Karena segmen atau karakter market yang mereka menggunakan Instagram itu karakter marketnya sesuai dengan buyer persona sujud. Beda cerita ketika kami mau rekrut reseller baru, kami gunakan platform Facebook, kami gunakan platform TikTok. Tetapi kalau kita mau bicara tentang produk, ya, kita mau branding, ya, kami banyak menggunakan Instagram karena segmennya ada di situ, teman-teman. Segmen sujud ada di situ. So saya ulang lagi, kenapa banyak orang gagal closing? Ya, poin ke-6 adalah cara promosi Anda bagaimana. Jangan-jangan Anda perlakukan, contoh nih ya, saya kasih analogi nih. Contoh, misal Anda diberikan mobil Ferrari, gitu kan, Anda dikasih gitu mobil Ferrari gitu. Tapi cara Anda memperlakukan mobil Ferrari ini seperti cara Anda memperlakukan mobil apa ya, mobil yang mungkin tidak selevel dengan Ferrari gitu. Jadi apa ya, kalau kita bilang mubazir gitu teman-teman. Jadi Anda harus tahu betul. Dan kadang-kadang teman-teman, contoh nih ya, Anda hanya promosi lewat WhatsApp, tapi Anda jualannya bisa banyak banget gitu. Itu ada teman-teman. Karena apa? Dia memang betul-betul tahu karakter media promosi yang dia pakai seperti apa, kemudian dia sesuaikan dengan karakter produknya, dengan buyer persona produk yang kita jual.
Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai Anda sudah bersusah payah, sudah capek-capek promosi, tapi nggak dapat closing gitu loh. Oh, siapa tahu cara promosi Anda masih salah, masih kurang benar gitu. Karena Anda sendiri belum memahami tentang produk yang Anda jual, Anda belum memahami target marketnya, Anda belum memahami buyer personanya, dan Anda belum memahami karakter media promosi yang Anda pilih. Jangan-jangan seperti itu. Ya, itu poin ke-6. Oke. Ada yang ngalamin seperti ini? Ya. Instagram itu dari data yang saya pelajari teman-teman, itu 70-80% closing sales produk itu banyak terjadi di Instagram. Khususnya untuk produk-produk yang segmentasinya middle dan middle up. Nah, sujud segmentasinya ada di situ teman-teman. Segmen middle up. Pertanyaannya, Pak, middle low, Mas Mahi, middle low bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Gitu. Selama Anda memberikan edukasi yang sesuai kebutuhan dia. Ingat, orang beli kepada Anda itu bukan beli produknya. Orang beli kepada Anda karena Anda tahu betul apa yang menjadi kebutuhan atau masalah atau problem calon customer Anda, dan Anda berikan solusinya melalui produk yang Anda jual. Gitu ya. Jadi kalau ketika promosi atau follow up atau chatting itu jangan terlalu nonjolin keakuannya gitu. Jangan selalu aku, saya, jangan. Tapi coba pahami apa kebutuhan dia, apa problem yang dia hadapi, kemudian kita bantu solusikan melalui produk yang kita punya. Tuh, ya. Next, kemudian nomor 7. Nah, ini juga penting nih. Teman-teman, poin nomor 7 adalah kenapa banyak orang gagal closing? Karena orang tidak menguasai teknik closing yang bagus, yang jitu. Teknik closing. Nah, teknik closing sudah pernah kami sampaikan juga. Silakan tanyakan ke Mbak Melina. Record YouTube-nya ada, materi PowerPoint-nya, PDF-nya juga sudah ada. Nanti silakan minta ke Mbak Melina, Anda pelajari, Anda baca, dan Anda praktekkan. Intinya begini. Jangan sampai Anda sudah membawa banyak sekali traffic atau prospek atau lead masuk ke aset digital teman-teman, entah itu Instagram, Facebook, TikTok, atau website ya. Tetapi ketika mereka masuk ke kolam Anda, di situ Anda closing-nya atau follow up-nya kurang menguasai. Ya sama saja. Sama saja. Jadi memang kalau Anda memang mau jadi jago jago bisnis, ya memang ilmu-ilmu ini teman-teman harus kuasai, tapi bertahap, bersabar. Ya, bertahap, bersabar. Teknik closing kami sudah punya materinya. Baca, pelajari, praktekkan. Oke? Karena begini, kalau ketika Anda kurang menguasai teknik closing, bahayanya itu begini. Anda salah tanya, itu bisa menyebabkan gagal closing. Contoh nih yang sering sekali dilakukan oleh para pelaku usaha yang masih awal-awal nih, ya, khususnya emak-emak, khususnya emak-emak nih, ya. Mohon maaf ya, emak-emak ya, mohon maaf nih. Kadang-kadang tuh ada pertanyaan tuh kalimat pertanyaan mati gitu. Ya, apa itu kalimat pertanyaan mati? Seperti ini contohnya. Oke, Bun, Bunda, setelah saya jelaskan tentang product knowledge, kemudian testimoni, Bunda jadi mau beli nggak? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang bunuh diri. Banyak nggak yang seperti ini? Jadi beli nggak gitu? Nah, yang mandok-mandok itu pasti pernah alami gitu. Yang manggut-manggut gitu. Ya, itu pertanyaan jebakan gitu. Jebakan buat diri Anda sendiri gitu. Contoh begini, kalau Anda melontarkan pertanyaan, Anda oke Kak, atau oke Bun, oke Mas gitu, jadi beli nggak produk sujud? Kalau dia menjawab tidak, Anda kira-kira mau jawab apa lagi? Ya, itu jawaban yang, itu pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, dan itu hukumnya haram kalau dalam dunia marketing and sales. Haram itu pertanyaannya, nggak boleh gitu. Pertanyaan itu tidak boleh Anda sampaikan. Harusnya Anda bertanya itu jawabannya itu yang hanya ada dua, ya
dan iya. Contoh, oke Kak, kemarin saya sudah kirimkan nih produk knowledge-nya, testimoni, dan beberapa video fitur produk kami, produk sujud. Kira-kira Kakak mau beli untuk Kakak sendiri atau sekaligus untuk keluarga? Nah, gitu tuh. Itu pertanyaan yang jawabannya iya dan iya. Kakak kira-kira mau ambil satu atau sekaligus ambil lebih dari 5 Kak? Siapa tahu untuk teman kantor, untuk keluarga, untuk sahabat. Atau misal begini, Kak, kira-kira Kakak mau beli ini yang polosan atau sekaligus yang custom nama? Nah, ini jawabannya iya dan iya, gitu kan? Kalau enggak custom nama, ya polosan. Gitu. Contoh lain pertanyaan yang jawabannya iya dan iya. Oke, Kakak, setelah saya sampaikan informasi tentang produk kami, kira-kira Kakak mau cukup pakai produknya untuk kebutuhan pribadi atau sekaligus mau jalankan bisnisnya? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya positif, iya dan iya, begitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Teknik ini itu ada di bahasan atau ada di materi teknik closing. Nanti teman-teman bisa pelajari. Mungkin kalau saya sampaikan detail per detail seperti ini mungkin banyak yang bingung ya. No problem teman-teman, nggak usah khawatir. Sebenarnya gini sih teman-teman, selama Anda itu menjalankan bisnis, ya Anda jalankan bisnis sujud itu dengan happy, ya happy, ceria. Anda tuh jalankan ini dengan ringan, happy lah ya, dengan bahagia, dengan fun, dengan happy, itu insya Allah teknik-teknik closing, teknik follow up, ya teknik teknik presentasi dan lain sebagainya, bukan presentasi ya, teknik Anda penawaran promosi itu akan relatif jauh lebih menyenangkan, ya. Di garis bawah ya, menyenangkan, ya bukan mudah ya, tapi menyenangkan. Kalau menyenangkan dan Anda mulai membiasakan diri, insya Allah nanti kemudian akan lebih mudah gitu teman-teman. Oke. Poin nomor 7 adalah teknik closing. Ya, silahkan Anda pelajari detailnya di materi yang sebelumnya. Next, nomor 8. Kenapa orang banyak gagal closing? Nomor 8 adalah siapa Anda atau apa Anda. Nah, bingung ya? Maksudnya begini. Salah satu faktor terkuat terjadinya penjualan, khususnya kita para pelaku bisnis online, itu adalah siapa penjualnya, teman-teman. Kembali lagi, ini lanjutan dari poin yang awal tadi soal kredibilitas, teman-teman. Atau kalau istilah di digital marketing ini authority. Kalau authority kita itu kuat, kalau authority kita itu bagus, kita jualan online itu mudah. Contoh siapa? Selebgram. Selebgram itu jualan produk relatif lebih mudah karena apa? Authority-nya kuat. Dia sudah dikenal, orang sudah percaya sama dia. Ya, artis, ya, public figure dan lain sebagainya. Itulah kenapa ada endorsement. Ya, tapi alhamdulillah sujud sampai hari ini belum pernah ada endorsement yang berbayar ya. Endorsement kami alhamdulillah sampai hari ini masih yang free semua. Ya, termasuk yang artis-artis juga free ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda memang masih sulit closing ketika jualan online, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Apakah saya cukup dikenal? Apakah saya punya track record yang baik? Apakah saya cukup dipercaya? Apakah saya cukup amanah, gitu kan? Kalau memang belum, teman-teman, berarti mau tidak mau, Anda harus membangun authority Anda, teman-teman. Anda harus membangun authority versi Anda, gitu. Ya. Gimana caranya Anda bisa dikenal? Makanya ini kembali lagi ke poin nomor 1 tadi. Anda kalau jualan online, kalau bisnis online, Anda tuh mau dikenal sebagai apa? Gitu. Nah ini, contoh misal siapa ya? Siapa nih? Kak Gita gitu. Kak Gita, Anda jualan online, Anda bisnis online. Pertanyaannya, orang sudah kenal Kak Gita itu sebagai apa?
Nah, coba Kak Gita. Kalau misal saya misal temannya Kak Gita nih, saya nyebut nama Kak Gita gitu. Dan saya itu masih belum punya interpretasi yang jelas tentang Kak Gita, ya ini bakalan susah gitu. Tapi kalau misal Kak Gita sujud gitu, atau Kak Gita apa gitu, orang akan mudah begitu teman-teman. Dia sudah punya trust, Anda punya authority juga, ya. Akun Instagram Anda memang profesional gitu, ya. Anda maintain, Anda manage gitu. Jadi memang kalau di dunia online teman-teman, ini saya buka-bukaan aja. Di dunia online, customer itu sudah tidak percaya dengan iklan, sudah tidak percaya dengan seller teman-teman. Karena banyak kasus penipuan ya. Makanya penting sekali teman-teman kita untuk mengumpulkan atau sharing tentang testimoni, cerita tentang testimoni customer kita, sharing cerita tentang testimoni mitra bisnis sesama komunitas kita. Nanti teman-teman bisa download di Telegram testimoni. Gak apa-apa, silakan dipakai. Karena kita memang perlu membangun authority. Supaya apa? Supaya Anda juga dikenal, orang percaya dengan Anda, track record Anda jelas, oh ya, oke, Kak Gita sujud, clear gitu. Jadi kalau orang mau transaksi kepada Anda, itu sudah enak gitu. Insya Allah sudah ada trust-nya. Ya, dan jangan pernah lupa teman-teman, Anda harus, sekali lagi saya sampaikan berulang-ulang kali ya, saya nggak akan pernah bosan, Anda harus membangun kedekatan, membangun hubungan, membangun relationship dengan prospek dan customer Anda. Ya, itu kuncinya teman-teman. Oke. Jadi bagi Anda yang sudah bisnis online, yang ngakunya sudah jualan online, tapi kok sering masih gagal closing, ya mungkin karena Anda kurang konsisten, kurang istiqomah dalam membangun authority Anda, dalam membangun personal branding Anda. Jangan-jangan akun media sosial yang Anda pakai buat jualan itu tidak Anda manage, tidak Anda maintain dengan profesional, postingnya cuma 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali gitu kan, ya mana orang bisa percaya gitu teman-teman ya. Oke. Next, nomor 9. Kenapa orang banyak gagal closing? Karena market kurang teredukasi. Nah, ini penting sekali teman-teman, market kurang teredukasi. Kalau kita bicara market di Indonesia, orang sudah ngerti lah ya, namanya sejadah tuh orang sudah tahu. Tapi teman-teman, seberapa banyak orang-orang sudah tahu tentang sejadah portable, tentang mukena travel, tentang produk-produk yang kita punya, ya, tentang manfaatnya, tentang fiturnya, bagaimana produk sujud, produk sultan ini bisa mensolusikan problem atau kebutuhan orang lain, ya. Jadi bisa jadi karena marketnya memang belum teredukasi. Apalagi kita bicara international market. International market nih ya, yang pengalaman kami, banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti ternyata ada produk yang namanya mukena travel, sejadah portable. Mereka nggak ngerti teman-teman. Jadi ini adalah market yang sangat-sangat hijau. Pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Teman-teman, Indonesia itu ada 270 juta jiwa, ya, di mana ada 147 juta itu adalah Muslim kelas menengah. 147 juta kelas menengah Muslim di Indonesia. Jadi market kita, kalau kita ngomong cuma Indonesia, market kita masih sangat luas sekali teman-teman. Ya, kalau orang belum beli kepada Anda, bisa jadi memang dia belum teredukasi, atau bisa jadi memang authority Anda masih belum kuat, atau bisa jadi memang karena Anda belum konsisten, teman-teman, atau bisa jadi karena memang Anda belum belum mengupgrade diri Anda, ilmu maksud saya, ilmu dan skill. Jadi banyak faktor teman-teman. Tetapi saya akan konteksnya adalah konteks market yang belum teredukasi. Nah, ada 3 poin nih, silakan dicatat. 3 poin inti dari
mengedukasi market. Yang pertama adalah membuat orang yang tidak tahu produk kita jadi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang yang belum paham manfaat produk kita jadi paham manfaat produk kita. Yang ketiga, membuat orang yang belum perlu, belum butuh menjadi butuh. Jadi core of the core, inti dari mengedukasi market itu 3 hal tadi, teman-teman. Kalau 3 hal tadi belum Anda lakukan, ya, dan tidak dilakukan sujud, ya wajar kalau produk kita nggak laku. Tapi sujud sudah memproduksi ratusan konten marketing, ratusan konten edukasi kepada market yang teman-teman bisa pakai. Ya, silahkan teman-teman. Ya, itu nomor 9. Nomor 10, teman-teman. Kenapa orang banyak gagal closing? Yaitu karena Anda tidak membangun hubungan. Nah, balik lagi ke situ. Karena Anda tidak membangun hubungan dengan baik. Teman-teman, saya sampaikan dulu. Kalau kita bicara market, itu ada 3 jenis market. Yang pertama adalah cold market. Yang kedua adalah hot market. Yang ketiga adalah warm market. Cold market ini adalah orang atau market yang belum kenal dan belum dekat dengan Anda. Dan dia tidak tahu tentang produk yang Anda jual. Itu cold market. Dan kebanyakan dari Anda, kebanyakan dari pebisnis pemula itu menawarkan produk kebanyakan di cold market, makanya closingnya jarang-jarang, makanya closingnya susah, makanya banyak gagal closing. Karena apa? Anda terlalu nyaman, terlalu nikmat berkutat di cold market. Memang betul cold market ini adalah market yang paling gampang dan paling mudah kita temui, jujur saja teman-teman. Tapi soal closing, zong teman-teman, ya, banyak zongnya. Betul atau betul? Betul atau betul teman-teman? Ya. Sedangkan warm market, market yang hangat, gitu kan? Itu adalah market atau orang-orang yang sudah mulai kenal Anda atau sudah mulai kenal produk Anda dan juga mulai dekat dengan Anda atau mulai dekat dengan produk yang Anda jual. Ya, nanti tanya ke Mbak Melina tentang the larger market formula, ya, segitiga formulasi segitiga market gitu. Jadi ada 60% ini not problem aware, market yang dia sendiri itu dia nggak ngerti dia butuh apa gitu. Kebanyakan kita tuh ada di situ. Kita sering sebut dengan hot market. Warm market itu yang sudah mulai kenal dan mulai dekat. Hot market, nah ini dia nih. Hot market ini jumlahnya sedikit, paling cuman 37%, 3-37%. Tapi market inilah yang akan kita tuju, teman-teman. Yaitu siapa ya? Siapa dia? Siapa hot market? Hot market adalah orang-orang yang sudah kenal Anda, sudah kenal produk Anda, dan sudah pernah membeli produk Anda. Nah, itu hot market, teman-teman. Makanya saran saya, teman-teman, kalau Anda jualan sujud atau Anda jualan sultan, jangan terlalu kemana-mana dulu. Bagi Anda yang baru pemula atau baru awal, gitu kan. Selesaikan dulu hot market Anda atau minimal warm market Anda. Siapa warm market Anda? Orang-orang yang Anda kenal, teman-teman. Keluarga, tetangga, teman dari SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, teman hobi, teman komunitas, teman klub, teman satu hobi. Intinya orang-orang yang Anda kenal dulu. Nah, itu yang Anda Anda edukasi dulu tentang produk kita. Baru nanti keluar. Saya pun memulai bisnis ini, yang saya tawarkan pertama kali itu bukan orang baru, bukan cold market, tapi hot market, warm market, teman-teman. Orang-orang yang sudah saya kenal. Dan alhamdulillah mereka beli kok. Ya, ada yang beli 22 pieces, ada yang beli 11 pieces gitu. Ada yang beli 1 piece gitu. Jadi pastikan orang-orang terdekat kita itu tahu dulu apa bisnis kita, apa produk kita.
biarkan image atau personal branding kita tuh tumbuh. Biar mereka ngerti, oh kalau Mahendra itu sujud, oh kalau Sheila itu sujud, misalnya contoh begitu. Oh kalau Pak Martanto itu sujud gitu misal. Jadi biarkan image itu muncul dulu teman-teman. Ya, jangan kemudian Anda baru bergabung hari ini terus Anda sembarangan orang Anda tawarkan. Saran saya sih jangan, karena itu akan buang-buang waktu, buang energi, buang pikiran dan buang uang gitu. Nanti Anda capek, bisnisnya nggak jalan, gagal, Anda nyalahkan sujud, Anda nyalahkan market, Anda nyalahkan orang lain, gitu kan? Padahal yang salah ya diri Anda sendiri. Gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, membangun hubungan itu sangat penting. Makanya kalau di sujud ini saya paling cerewet tentang database teman-teman. Saya itu yang paling cerewet tentang database. Ya ada sekian ribu database, saya nggak mau database itu hanya didiamkan saja. Saya paling nggak mau. Database itu harus disentuh teman-teman, harus diajak interaksi. Tidak harus ditawari produk, tidak harus ditawari promo. Cukup say hello, apa kabar, sehat selalu, doakan yang baik-baik gitu. Kalau ada informasi terbaru kita sampaikan. Alhamdulillah Kak, sujud saat ini sudah masuk ke Afrika Selatan, ya, doakan semoga sukses untuk kita semuanya. Contoh seperti itu. Jadi nggak harus yang hard selling, soft selling. Saat ini orang itu sudah bosan dengan hard selling teman-teman. Orang butuh soft selling, orang butuh sentuhan. Gitu. Ya makanya memahami cold market, warm market, hot market itu penting sekali. Dan ingat jangan melulu hard selling. Soft selling teman-teman. Malam ini live mentoring ini sebenarnya soft selling teman-teman. Kalau Anda nggak sadar ya, tapi Anda nggak sadar kan? Ini soft selling teman-teman. Ya, memang malam ini saya tidak menjual produk sujud atau produk sultan gitu kepada Anda. Saya nggak jualan, tapi ini bentuk soft selling dari Sujud Company Group kepada Anda. Supaya apa? Kita terbangun interaksinya, hubungan kita terbangun dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Poin berikutnya, nomor berapa ya? Berapa tadi? Nomor 11. Oke. Nah ini, nomor 11 saya nggak perlu banyak ngomong. Nomor 11 adalah kenapa orang banyak gagal closing, karena kebanyakan hard selling. Nah loh, kebanyakan jualan, makanya jangan jualan. Loh, bingung kan? Anda jualan online, tapi saya sarankan Anda jangan jualan loh. Jangan terlalu banyak jualan. Jangan terlalu banyak hard selling. Ya, ingat teman-teman rumusnya sharing, sharing, selling. Sharing, sharing, selling. Ya, berbagi, berbagi baru jualan gitu. Soft selling, soft selling, soft selling, hard selling. Jadi jangan hard selling terus gitu. Tapi juga jangan soft selling terus gitu. Jadi kita mix teman-teman. Soft selling itu apa sih maksudnya? Soft selling itu intinya soft selling itu kalau bahasa simpelnya, bahasa prakteknya itu kita cerita. Nah, itu dia. Kalau hard selling itu jualan. Kalau orang Inggris bilang dodolan. Itu hard selling, jualan ya. Lo jual, gua beli. Itu hard selling. Jangan. Orang sudah bosan dengan itu. Sekarang orang tuh butuh story. Orang butuh sharing gitu. Apa sih Pak yang harus saya ceritakan Pak? Apa sih yang harus saya bagikan? Ya simple, aktivitas bisnis Anda sehari-hari. Anda bikin story di WhatsApp, Anda bikin status di Instagram misal atau di Facebook gitu kan. Misal Pak saya kan pemula, saya baru hari ini join, saya belum punya itu video testimoni, video aktivitas bisnis saya. Ya nggak ada masalah. Ya Anda bisa minta ke Mbak Melina nanti. Boleh nggak pinjam propertinya Sujud? Boleh. Gitu. Ya atau aktivitas Anda lah, misal Anda ketika promosi atau apa, Anda silahkan sharing aja, ceritakan aja aktivitas Anda. Ceritakan aktivitas bisnis sehari-hari Anda secara konsisten. Insya Allah itu akan membangun authority Anda. Jadi jangan jualan malahan, gitu. Jangan jualan hard selling maksud saya. Tapi soft selling. Oke, next, poin nomor 12. Kenapa banyak orang gagal? Poin ke-12 adalah karena Anda nggak paham cara closing saat chatting. Nah,
ini dia nih. Tidak paham cara closing saat chatting. Materi ini juga sudah pernah kami sampaikan. Nanti tanya ke Mbak Melina. Ya, kalau nggak salah waktu itu kami sampaikan 2 atau 3 kali sesi itu tentang closing lewat WhatsApp, chatting berujung closing dan apa itu saya lupa ya temanya. Sudah ada. Ya, intinya gagal closing yang poin ke-12 adalah karena Anda nggak ngerti caranya closing lewat chatting. Anda pikir, Anda rasa chatting sehari-hari dengan chatting untuk bisa closing itu Anda samaratakan. Tidak, teman-teman, ada perbedaan. Ya, contoh nih ya, beberapa yang sudah saya rangkum ya. Kadang-kadang kitanya terlalu cuek. Maksudnya apa? Kita tidak mau mencari tahu, kita tidak mau bertanya, dan kita tidak mau mendengarkan apa sih sebenarnya kebutuhan dia dan apa problem yang sedang dia hadapi. Kita terlalu cuek, kita terlalu egois. Gimana saya bisa jualan. Gimana caranya saya bisa dapat cuan untung. Tapi kita lupa gitu, bahwa yang paling penting itu bukan kita, yang paling penting itu adalah customer kita. Kemudian apalagi? Lambat merespon. Nah, ini saya juga paling cerewet nih kalau di sujud nih. Saya yang paling ceriwis kalau soal late respon. Ya, tanya ke teman-teman dealmaker, sujud maupun sultan. Ya, bahkan kalau misal malam gitu saya belum tidur, saya cek gitu ya. Kalau masih telat ngerespon ya, saya pasti akan ingatkan ke teman-teman dealmaker. Karena apa, teman-teman? Di era digital bisnis saat ini, orang tuh jual online, apalagi pandemi ya, orang yang tadinya offline sekarang sudah beralih ke online. Jadi orang jualan online, bisnis online itu banyak sekali. Kalau Anda tidak pelayanan Anda itu kurang bagus atau bahkan cenderung jelek, ya orang pasti akan beralih. Kalau Anda late responnya lambat, prospek akan lari ke toko yang lain, dan itu sering kami alami juga, dan mungkin juga teman-teman alami, betul nggak? Jadi Anda harus punya standar, ya, harus punya standar, ya, jangan lebih dari sekian menit misal, ya, apalagi kalau misal saya melihat ada orang tanya atau komen cek harga sis gitu, atau cek harga bro gitu, dan sudah 1 hari nggak dibalas, wah itu saya pasti bernyanyi ya. Ya, saya pasti akan nyanyi itu ke teman-teman dealmaker atau CHO ya. Yang berikutnya, Anda kurang menguasai produk. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman, kenali dulu produk yang Anda jual, kenali dulu perusahaannya, kenali dulu orang-orangnya, seperti apa visinya, seperti apa misinya, supaya Anda selaras dengan kami. Ketika Anda selaras dengan kami, insya Allah promosi, edukasi, jualan itu jauh lebih mudah. Berikutnya apa? Anda tidak ngerti cara closing. Nah, itu pastilah ya, nanti pelajari, tanya ke Mbak Melina materinya. Kemudian apa? Anda kurang bisa meyakinkan orang lain. Kenapa? Apa sih penyebab Anda kurang bisa meyakinkan orang lain? Karena biasanya itu terjadi karena Anda sendiri tidak yakin dengan diri Anda. Biasanya karena Anda tidak yakin dengan produk yang Anda jual. Betul atau betul? Kalau Anda masih tidak yakin dengan diri Anda, kalau Anda masih tidak yakin, belum yakin secara bulat dengan produk yang Anda mau tawarkan, yang Anda mau jual, yang Anda mau bisniskan, ya jangan kecewa ketika orang lain juga tidak yakin dengan Anda. Gitu. Karena gini, keyakinan itu menular, teman-teman. Kalau Anda yakin, orang lain yakin juga dengan Anda. Kalau Anda semangat, orang lain semangat juga dengan Anda. Kalau Anda antusias, orang lain juga antusias dengan Anda. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda nggak yakin, orang nggak yakin. Kalau Anda nggak antusias, orang juga nggak antusias. Gitu. Dan itu auranya kelihatan, teman-teman. Nggak bisa ditipu. Kelihatan dari body language-nya, kelihatan dari sosok matanya, kelihatan dari intonasi bicaranya. Meskipun lewat chat ya. Ya, tapi itu ngalir loh, teman-teman. Energi Anda tuh ngalir meskipun hanya lewat chat, hati-hati ya. Next apa? Kenapa kok Anda nggak paham cara closing ya saat chatting? Karena Anda tidak punya gimmick promo yang menarik. Gitu. Promo itu wajib nggak wajib sih, tapi
kira-kira butuh nggak? Tergantung market Anda. Boleh Anda pertimbangkan ada gimmick promo. Misal apa? Kalau ada beberapa mitra itu kalau dia ada penjualan tuh dikasih free masker misal, atau free sanitizer. Ya, silahkan, itu kreativitas Anda. Yang berikutnya apa? Anda tidak punya amunisi marketing yang cukup atau marketing tools. Nah, nanti minta ke Mbak Melina juga. Kita sudah siapkan tuh, ada katalog PDF, ada katalog fisik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, poin ke-13 teman-teman, kenapa orang banyak gagal closing? Nah ini dia. Dari segala macam teknik, dari segala macam skill, dari segala macam ilmu, yang paling utama adalah karena kita jarang menggedor pintu langit teman-teman. Ya, jadi kita terlalu sombong dengan kemampuan kita terlalu sombong dengan ilmu kita teman-teman, tapi kita lupa bahwa kita ini Allah yang ngasih rezeki itu selalu Allah gitu, melalui ya bisa melalui customer kita, bisa melalui produk sujud maupun sultan teman-teman. Jadi gedor pintu langit itu sangat-sangat penting ya. Saya juga mengalami teman-teman, saya pribadi mengalami teman-teman, ketika jauh dari Allah pasti dampaknya salah satunya ke rezeki. Tapi ketika kita dekat, meskipun kita tuh kerjanya tidak keras, effortnya tuh tidak besar, tapi rezeki itu datangnya luar biasa teman-teman. Ya, jadi gedor pintu langit itu adalah poin penutup dari malam ini teman-teman. Ya, paling penting gedor pintu langit. Ya. Jangan lupa ya ibadah, ya sedekah. Ya. Termasuk malam ini ya teman-teman. Saya selalu bersemangat ketika ada sesi live mentoring seperti ini. Saya selalu bersemangat, meskipun Anda ngantuk, dan bahkan mungkin ada yang sudah tidur. Ayo, siapa nih? Saya selalu bersemangat, teman-teman. Kenapa? Ini insya Allah jadi amal jariah. Kalau Anda pintar, Anda hebat, Anda sukses, dan nanti Anda kaya, alhamdulillah saya senang banget. Ini investasi masa depan saya, teman-teman. Ya, ini investasi masa depan saya. Dan saya minta Anda pun juga begitu. Jangan pernah lelah atau capek atau malas untuk berbagi. Ya, berbagi itu bukan hanya dengan uang ya, tapi bisa dengan ilmu, bisa dengan senyuman, bisa dengan pelayanan kita. Ya, teman-teman ya. Closing statement dari saya teman-teman, dari segala macam poin-poin yang tadi saya sharingkan ke teman-teman secara sunatullahnya, ya teman-teman harus benar-benar melakukan satu hal ini saja, ya satu hal ini, yaitu customer relationship, ya atau membangun hubungan baik dengan siapapun, bukan hanya customer. Mentang-mentang dia masih prospek, Anda nggak mau jaga hubungan dengan dia, oh itu salah. Mentang-mentang dia sudah kita kirim invoice, belum transfer, terus kita perlakukan tidak istimewa, ya itu salah juga, teman-teman. Prinsipnya gini deh, teman-teman. Customer relationship itu tentang bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Ya, di bawah handphone saya ini, kebetulan tumpukan ini kan ada 1, 2, 3, ada 4 buku, teman-teman. Ya, supaya angle-nya naik ya. 4 buku ini bagus banget. Ini 4 buku tentang bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, teman-teman. Jadi saran saya, kalau sunatullahnya ya selain gedor pintu langit ya itu wajib ya. Sunatullahnya kalau kita mau punya bisnis yang besar, itu kita harus jadi orang yang ahli membangun hubungan baik dengan siapapun, Ya, itu saja teman-teman. Saya rasa waktu 1,5 jam ini tidak cukup ya untuk bisa menyelesaikan banyak hal. Nanti kita bisa sambung lagi, kita bisa diskusi lagi. Kalau mau konsultasi silahkan. Saya juga minta maaf kalau ada yang WhatsApp saya secara personal, saya jawabnya agak lama, saya minta maaf karena juga banyak hal yang harus saya kerjakan. Tapi insya Allah pasti saya akan jawab. Dan saya masih punya utang sama Kak Farah. Ya, saya masih punya utang dengan Kak Farah. Tolong Kak Farah kalau ada di sini, tolong ingatkan saya. Ya. Terima kasih, itu saja. Saya kembali ke Mbak Melina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahe atas materi yang sangat-sangat istimewa banget ya. Udah dikupas tuntas tadi 13 poin.
teman-teman terima kasih dari tadi tetap stay, entah itu sambil ngantuk-ngantuk, sambil ada yang nyambi anaknya katanya ada juga Pak. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman tadi kan materinya udah disampaikan sama Pak Mahe ya, beberapa kegagalan kita dalam closing kayak gitu. Dari teman-teman sendiri yang udah mulai promosi nih, ada yang mau ditanyakan entah itu kendala atau mau sharing apapun tentang sujud atau produk yang sedang kakak jual mungkin. Halo Kak. Kalau misal ini apa malu-malu kayak gitu bisa di room chat langsung ya. Siap. Silakan. Mungkin jadi pertanyaan 10 menit aja ya Mbak Melina karena udah malam. Ini udah jam 9. Oke, silakan kalau ada. Atau jangan-jangan materi yang saya sampaikan tadi banyak menyinggung perasaan ini. Ya saya minta maaf. Review diri sendiri. Ya ini ada pertanyaan dari Kak Widi, langsung dijawab aja ya Pak ya mungkin. Boleh. Pertanyaannya saya bacakan yang pertama itu dari Kak Widi Nugroho, apakah ada web replika buat reseller Kak? Kayak gitu. Oke. Mas Widi ya, web replika. Saya langsung jawab saja Mas Widi, untuk web replika belum ada, tetapi teman-teman yang memang membutuhkan web replika untuk promosi online silahkan hubungi ke Mbak Melina. Insya Allah kami bisa bantu provide. Oke, next Mbak Melina. Ada lagi? Oke, yang kedua ini dari Pak Tanto. Kendalanya adalah kurang istiqomah Mas, kayak gitu. Ya cuma Pak Tanto, teman-teman juga mungkin. Saya perlu jawab nggak ya? Yang penting tetap semangat Mas Martanto. Oh ya, saya jadi ingat nih pertanyaan statement dari Mas Martanto ya. Soal istiqomah, gini teman-teman. Saya juga, saya dan teman-teman tim ini juga manusia biasa lah ya, yang punya rasa bosan, punya rasa capek. Nah, apa sih yang bisa membuat kita tuh tetap istiqomah? Apakah uang? Sebenarnya tidak juga teman-teman. Apakah usaha? Ya bisa jadi, tapi itu belum yang fundamental. Nah teman-teman, saya sharing saja, tergelitik statement dari Mas Martanto barusan. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Kami, saya dan teman-teman di sudut mencoba untuk selalu merefresh atau mengembalikan kepada purpose atau tujuan kami di awal, kenapa sujud ini kami dirikan. Ya, saya masih ingat betul sekali ya, setahunan yang lalu, kenapa ada sujud ya, supaya kita itu bisa jadi orang yang membantu lebih banyak umat, ya, mudah dalam melaksanakan ibadah sholat teman-teman. Itu dulu teman-teman. Kalau niat kita seperti itu, insya Allah segalanya terjadi ringan. Dengan kemunculan sujud, lebih banyak orang terbantu, lebih mudah melaksanakan ibadah sholat. Ya, misi yang lebih besar lagi supaya apa? Supaya sujud ini ke depan tuh membawa manfaat untuk lebih banyak umat di seluruh dunia. Itu misinya teman-teman. Nah, kita kembalikan ke purpose awal kita, ya, supaya soal istiqomah ini bisa benar-benar kita jaga. Jadi kalau hanya sekedar uang, kalau hanya sekedar bisnis, akan berat ya. Siapa ya? Oh ya sudah. Itu ya Mas Martanto dan teman-teman ya, soal istiqomah ini saran saya kembalikan ke purpose awal kita, purpose dasar kita, yaitu apa? Yaitu tadi dengan kemunculan sujud, lebih banyak orang akan mendapatkan manfaat dan berkah, baik melalui produknya maupun melalui peluang usahanya. Itu dulu teman-teman. Insya Allah kalau itu kita endapkan ya di alam pikiran bawah sadar kita, di hati kita, insya Allah istiqomah itu relatif lebih mudah lah teman-teman. Ya, oke. Next Mbak Melina.
Oke, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung japri kayak gitu. Yang terakhir itu ada dari ada 2 orang, Kak Malia dulu. Bagaimana cara menghadapi customer yang hanya iseng-iseng tanya harga tanpa ada minat pembeli? Gimana tuh Pak? Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu nanti Mbak. Kalau menghadapi tanya harga tapi nggak beli, gitu kan? Cara menghadapinya adalah itu nomor 1 ya. Karena memang ya customer itu calon customer itu ya memang seperti itu ya. Satu caranya adalah sabar, yang kedua husnuzon, berbaik sangka, yang ketiga adalah berikan informasi sesuai yang dia butuhkan ya. Setelah itu kalau memang 1 kali follow up, 2 kali follow up, 3 kali follow up dia belum closing, dia belum transfer, ya sudah, kasih label nama dia, next week, minggu depan follow up, gitu ya. Jadi cara menghadapinya adalah sabar, yang kedua berbaik sangka, yang ketiga edukasi sesuai yang dia butuhkan. Terakhir adalah konsistensi follow up tapi berkala. Nah itu. Next, Mbak Melina. Siap Pak. Untuk selanjutnya itu dari Kak Reza Huna. Mungkin ke depan Sujud punya web khusus untuk order yang terhubung dengan ekspedisi sehingga bisa cek ongkir tanpa harus manual. Yes. Nanya ke Siap. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah aplikasi e-commerce kami sujud.id sedang didevelop oleh Pak Yogi. Pak Yogi ini bagian IT-nya Sujud Company Group. Masih proses, kami butuh waktu karena kami bikinnya scratch ya. Scratch ini kami jahit dari nol. Insya Allah nanti kalau aplikasi e-commerce sudah jadi, teman-teman mau order sudah nggak perlu lagi lewat Dealmaker ataupun CHO, tapi bisa langsung lewat aplikasi dan pencet-pencet sendiri seperti di marketplace. Gitu, thank you. Ada lagi Mbak? Mungkin tambahan benar ya, tidak harus tanya ke admin Sujud, mungkin kakak bisa download aplikasi di Play Store, namanya aplikasi cek ongkir, itu cukup membantu dan estimasinya cukup akurat. Tapi nanti bisa kayak konfirmasi kembali kayak gitu Kak. Sementara ini sambil menunggu sistemnya Sujud. Terus yang terakhir itu dari Kak Sela. Saya dapat orderan 10 lusin tapi mesti PO. Delalah nggak keburu waktunya untuk Sabtu ini, udah ditawari stok yang ready tapi belum mau. Langkah apalagi sebaiknya yang harus dilakukan kayak gitu Pak? Satu hal adalah kita tidak bisa memaksa orang menyesuaikan kehendak kita. Itu prinsip dasar manusia. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan. Nah, berikan gimmick Kak Sela ke beliau. Contoh misal, kalau bisa kita bungkus atau transfer hari ini atau besok, Kak Sela bisa kasih dia benefit tambahan. Misal contoh subsidi ongkir, atau misal sesuatu yang bisa membuat dia untuk melakukan aksi saat itu. Jadi dengan cara kasih dia pancingan dengan benefit tambahan. Benefit tambahan ini tidak harus yang Kak Sela mengeluarkan duit gitu, ya. Tapi bisa dengan let's say potongan harga khusus, bisa dengan subsidi ongkir atau bahkan dengan free ongkir gitu, atau bisa dengan dikasih hadiah tambahan, ya. Jadi seperti itu juga kami lakukan. Tapi yang namanya manusia ya, kalau dia sudah punya rencana ya kita hanya bisa mengupayakan, ya. Salah satu caranya dengan pancingan dengan gimmick atau benefit. Itu next. Oke, baik Pak. Yang terakhir ini dari Kak Reza lagi. Satu lagi, barangkali bisa dipercepat untuk PO-nya ya Kak, 2-3 hari. Mungkin yang custom nama ya Pak ya. Gimana nih Pak Mohe? Oke, siap, thank you Kak Reza, Mas Reza. Untuk PO memang sebenarnya kalau untuk 2-3 hari kita
kita upayakan ya. Prinsipnya kalau sujud ini kita sampaikan standarnya dulu 7 sampai 10 hari kerja, tapi pada prakteknya insya Allah itu akan jauh lebih cepat. Tapi kami tidak berani menjanjikan itu pasti 2 hari atau pasti 3 hari, tidak. Ya, tapi kami selalu berupaya untuk secepatnya teman-teman. Ya, nanti bisa update teman-teman sehat ya. Tapi yang biasa kami lakukan seperti itu tadi, insya Allah akan kami lebih percepat lah. Kalau kami sampaikan 7 sampai 10 hari kerja, biasanya itu lebih cepat. Gitu ya? Ya, Pak. Ada lagi, Mbak? Terima kasih Pak Mahe. Oh Siap. ya, ini udah jam 9 lebih.